belajar Iqra lagi dari Iqra 4. Itu juga tantangan juga nggak mungkin kenangan yang indah saat pertama kali hijrah itu. Belajar bersama anak-anak. Kalau mungkin nggak bersama anak-anak, sama orang-orang tua. Soalnya kan itu tempatnya itu suatu wadah buat eksperimen semua. Jadi mantan napi, mantan narkoba, udah mantan preman jalanan, mantan anak pang, ngumpul di situ belajar Al-Quran, belajar sholat. Itu sama langsung sama ustadznya itu sama. Akhirnya ibu pulang ke Solo. Ya, Mas Roni alhamdulillah akhirnya sholat kembali. alhamdulillah. Untuk kepulangan persyaratan ibu pulang ke Solo. Saya pengen nepati janji ke ibu, gitu. Meskipun belum ketemu gitu. Ketika pulang sholat subuh ke rumah ada ibu. Nah, di waktu setelah sholat subuh itu saya tidur lagi di pondok. Terus tiba-tiba dibangunin sama om saya itu. Setelah itu, udah sekarang kamu waktunya pulang. Ketika sampai rumah. Ketika sampai rumah, melihat ibu, ya udah nangis, udah nggak karuan seperti itu. Dan setelah itu, setelah proses hijrah, Mas Roni cerita, dia pun berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Mas Roni Bodaks ini menghampiri preman-preman yang pinggir jalan, yang sama bertato juga. Dihampiri, nongkrong bersama. Kemudian sedikit demi sedikit Mas Roni memindahkan tempat tongkrongannya ke depan masjid. Belum diajak sholat. Belum. Hanya memindahkan tempat tongkrongannya saja ke depan masjid. Tapi ketika azan, Mas Roni langsung pamit, sholat dulu. Balik lagi, nongkrong lagi. Lama-lama mereka tertarik ya. Alhamdulillah. Tertarik, akhirnya mereka masuk ikut sholat. Ini dia Mas Roni Bodaks, boleh tepuk tangan untuknya. Berdakwah adalah kewajiban semua orang. Tapi dengan kemampuan kita masing-masing. Suatu hari Nabi berdoa, Allahumma aizil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar. Dulu ada dua Umar di dalam masyarakat kota Mekah yang sangat berpengaruh. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, yang dikenal Abu Jahal. Subhanallah, Umar masuk Islam. Rasulullah SAW mungkin istilahnya melihat bahwa kalau berdakwah sendirian ini lambat perkembangan Islam, karena ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh langsung Rasulullah SAW. Harus ada orang-orang yang dulu pernah jahiliyah, dia masuk Islam dan dia berpengaruh ke situ. Akhirnya doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang semua orang mengatakan la yuslima Umar hatta yuslima Khimarul Khattab. Tidak mungkin Umar masuk Islam sampai keledai yang masuk Islam. Saking kuatnya permusuhan Umar kepada Islam ketika itu. Nah, begitu masuk Islam, subhanallah, dia gunakan wibawanya, pengaruhnya, sampai akhirnya satu persatu banyak yang masuk Islam. Jadi subhanallah Kak Irfan, ada wilayah-wilayah yang mungkin Ustadz ini nggak bisa masuk ke situ. Allah pilih dari hambanya itu yang dulu pernah mengalami masa lalu. Allah pilih itu. Lalu dialah yang akan membimbing mereka ke jalan Allah SWT. Subhanallah. Terima kasih Bang Roni. Semoga Allah berkahi. Sangat inspiratif sekali.